Asal bicara, Novel Bamukmin tuding PPKM cara menutupi kegagalan berangkatnya jemaah haji. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Selalu ada yang seru setiap kali Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, bicara atau mengomentari kebijakan pemerintah. Bukan karena komentarnya bagus, berisi atau berhasiat menaikkan imunitas para pendengar dan pembaca, komentarnya sih, melainkan justru karena kerap kali tidak nyambung, terkesan asal bicara tanpa dipikir, tidak sesuai dengan konteks yang dibahas, bahkan tak jarang mengandung tuduhan kalau tidak bisa disebut fitnah. Seperti saat dengan bergaya si Novel ini mengomentari soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah sejak 3 hingga 20 Juli 2021 dengan entengnya Novel bicara begini. Seolah tanpa saringan dari mulutnya. Memang gak ada penghalangnya kak ya? Menutupi kegagalan jemaah haji yang tidak berangkat, disinyalir dananya dipakai. Ujarnya seperti dikutip dari jpnn.com pada Minggu 4 Juli 2021. Seperti belum puas, Novel lantas berkata lagi, diduga ada permainan bisnis yang sangat menguntungkan di bidang kesehatan. Yang terjadi adalah orang sudah divaksin 2 kali pun malah terkena virus corona itu sendiri. Ucap Novel yang kita ketahui bersama pernah menjadi jubir gerakan 3 angka 212. Saya sarankan si Wadars tarik napas dulu, terus diembuskan sebanyak 3 set. Kalau perlu yang terakhir dimasukkan ke dalam kantong plastik. Hitung-hitung, latihan tes ginos seperti yang pernah saya ikuti. Enggak deng, itu cuma selingan supaya kita nggak sepaneng atau tensi mendadak naik gara-gara omongan si Novel ini. Apalagi sambil lihat mukanya yang sengaja saya pilih buat pelengkap artikel ini. Jangan tanya kenapa saya pilih foto yang ada muka dia. Ya jelas, karena yang dibahas orang itu. Masa saya pakai foto Luna Maya, Raisa atau Nikita Mirzani sih? Kembali ke Novel. Kalau dicermati, sebenarnya omongan si ombong itu sudah bisa dikategorikan fitnah. Terutama kalau dia tidak bisa buktikan omongan soal tudingan pemakaian dana haji. Juga tudingan bahwa pemerintah gagal menyelenggarakan haji untuk rakyat Indonesia. Poin berikutnya, masih mengandung dugaan yang bisa mengarah pada fitnah. Kalau Novel tidak bisa membuktikan adanya bisnis di bidang kesehatan yang disebutnya sangat menguntungkan. Namun, komentar yang terakhir sebaiknya jangan terlalu digubris, karena menunjukkan orang ini seperti minim literasi dan kurang wawasan. Bagi Novel, orang yang sudah divaksin 2 kali seperti diharamkan untuk tetap terkena COVID-19 alias jadi kebal seumur hidupnya. Kan ucapannya ngawur banget itu. Dia jelas minim literasi karena sudah cukup banyak ulasan mengenai hal tersebut. Istilah saya, Novel tinggal sekali klik, cari di Google, sudah keluar banyak informasi mengenai hal itu. Atau mungkin dia sedang habis kuota dan isi dompetnya kebetulan cekak. Saya nggak tahu persis alasannya kenapa orang ini terus-terusan lontarkan komentar yang meski nggak ada isinya, tetapi cukup provokatif dan bisa ditelan mentah-mentah oleh kaum yang segolongan dan sekelompok dengan dirinya. Dalam kepongahannya, orang ini seperti lupa bahwa junjungannya sedang atau masih bermalam di balik jeruji besi. Begitu pula dengan koleganya Munarman yang masih kita nantikan proses peradilan dan vonis akhir yang diketok oleh palu para pengadil. Orang juga mungkin heran dengan kemampuannya menjaga imunitas tubuhnya. Atau hanya kebetulan saja sehingga sampai saat ini belum terkena COVID-19? Jangan doain jelek buat orang lain karena Tuhan tidak suka. Akhirnya, kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya dari kiprah seorang Novel Bamukmin ini di jagat perpolitikan negeri kita. Namun yang jelas, mengingat nama depan orang ini bikin saya ingat sosok lain yang kebetulan bernama depan sama, tapi beda nama belakang, juga beda nasib. Dan, sekalipun peluangnya tipis, izinkan saya berharap orang ini bisa lekas tersadar sebelum ada jeratan kasus yang membaliknya, karena kenakalannya sendiri. Kalau sadar masih di ruang bebaskan, lumayan bagus ya. Minimal nasibnya akan lebih baik daripada junjungannya, yang sepertinya masih belum sadar juga meski sudah beberapa bulan tidur kepanasan dalam penjara. Begitulah kura-kura. Habib Rizik dan jaksa penuntut umum akan berhadapan lagi di Pengadilan Tinggi DKI.
Habib Rizik Syihab dan kuasa hukumnya akan kembali berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam perkara pidana karantina kesehatan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kali ini perkaranya soal pengajuan banding di Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alek Adam Faisal mengatakan, proses banding untuk dua perkara yang menjerat Rizik dalam proses akhir sebelum dilimpahkan ke PT DKI. Berkas banding perkara nomor 221, 222, dan 226 sekarang dalam proses insek. Ini proses terakhir sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, ujarnya Kamis 1 Juli 2021. Setelah semua berkas selesai, masih ada lagi tahap terakhir, yakni insek. Insek adalah PN Jakarta Timur memanggil tim kuasa hukum Habib Rizik dan JPU untuk saling memeriksa kelengkapan berkas banding sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Nanti apa dari mereka, kuasa hukum Rizik dan JPU, ada catatan atau perbaikan. Setelah itu berkas dikirim. Tapi kalau mereka enggak datang untuk insek atau enggak ada catatan perbaikan pun, berkas tetap kita kirim, kata Alex. Dia menuturkan hasil insek tidak memengaruhi waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi karena tahap utama yakni surat pernyataan banding sudah diterima Pengadilan Negeri. Yang paling utama itu pernyataan bandingnya. Administrasinya kita Pengadilan Negeri Jakarta Timur lengkapi. Kalau ada insek ya kita masukkan, kalau enggak ya tetap kita kirimkan, ujar Alex. Dalam perkara kerumunan Petamburan, Habib Rizik dan 5 mantan petinggi FPI dinyatakan terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Habib Rizik dan 5 ex-petinggi FPI divonis 8 bulan penjara. Sementara, kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi hukuman pidana denda sebesar 20 juta rupiah. Setelah itu, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab juga melayangkan surat pernyataan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 30 Juni 2021. Surat banding yang diserahkan terkait kasus RS Umi Bogor yang menjerat Habib Rizik Syihab, Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alek Adam Faisal mengatakan, pihaknya akan mengirim berkas tersebut setelah lengkap ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk perkara RS Umi, baru dari kuasa hukum HRS dan menantunya mengajukan surat pernyataan banding. Sedangkan Dr. Andi Tatat kemarin mengajukan pernyataan bandingnya, kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Rabu 30 Juni 2021. Sebelumnya diberitakan Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab test di RS Umi Bogor. Sementara itu, Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat sama-sama divonis 1 tahun penjara. Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana dengan melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Menyatakan Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjara 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto. Habib Rizik dianggap melanggar dakwaan primer, yakni pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2, subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, JO pasal 50